Halo teman-teman kelas 10, kita akan belajar fungsi komposisi dan inverse. Nah, ini adalah materi di awal semester yang kedua ini. Jadi semoga masih ingat dengan caranya ya. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Misal diketahui fx-nya 2x kuadrat ditambah x dikurangi 1 dan hx sama dengan x ditambah 3. Yang ditanya adalah f bundaran h terhadap x atau f biasa kamu menyebut fungsi f terhadap hx ini ya. Maka sekarang cara menjawabnya adalah kita tuliskan apa yang ditanyakan di dalam soal, yaitu f bundaran h terhadap x sama dengan, ingatlah bahwa kalau soal seperti ini kita uraikan menjadi fhx ya. Lalu kerjakan dari belakang ke depan atau belakang substitusikan ke depan. Jadi yang f-nya tetap, hx-nya kita ganti dengan nilai x ditambah 3. Nah, kemudian nilai x ditambah 3 ini sekarang kita substitusikan ke fungsi fx. Artinya nilai x-nya, jadi setiap nilai x akan kita ganti dengan x ditambah 3. Kita tulis 2x kuadrat. Nah, x itu kita ganti dengan x tambah 3 kuadrat ditambah x-nya kamu ganti x tambah 3. Kan awalnya begini ya yang diketahui dari soal. Tinggal setiap x diganti dengan x ditambah 3. Nah, jangan lupa dikurangi satunya. Kemudian sekarang kita jabarkan perkalian suku 2 kuadrat. Jadi x tambah 3 dikurung dikuadratkan. Itu caranya. Ini harus selalu ingat cara seperti ini karena akan terus dipakai sampai kelas 12. X tambah 3 kali x tambah 3. Pinggir kali pinggir, pinggir belakang. Ya, seperti ini caranya. Maka nanti hasilnya adalah x kuadrat, 3x tambah 3x berarti 6x, 3 kali 3 adalah positif 9. Maka ini kita ganti dengan nilainya x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Lalu yang ini ditulis apa adanya, dibuka kurungnya. Oke. Karena tambah itu biasa ya. Sekarang tinggal dikalikan menjadi 2x kuadrat ditambah 2 kali 6, 12x ditambah 18 ditambah x ditambah 3 dikurangi 1. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Yang berpangkat kuadrat hanya ada 1, maka ditulis 2x kuadrat. 12x tambah 1x berarti 13x. Ditambah 13x ya. Kemudian konstantanya dihitung, 18 ditambah 3 itu 21 dikurangi 1, maka nilainya positif 20. Nah, ini adalah nilainya dari f bundaran h terhadap x. Selesai untuk penyelesaian soal nomor 1. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Di sini diketahui ada fungsi fx ya, dengan persamaan 5x-3 per x-2 dengan x tidak sama dengan 0, jadi tidak sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah inverse atau f pangkat min 1, yaitu adalah inverse dari fungsi fx tetapi dengan x-nya nanti diganti min 5. Untuk mengerjakan ini sama saja kita cari dulu f inverse dari fx. Baru nanti x-nya diganti dengan 5, min 5. Kita jawab. Nah, karena yang dicari adalah inverse, maka langkah yang paling mudah adalah fx ini nanti kita tulis atau kita misalkan sebagai y. Jadi kita tulis dulu bentuk fx-nya. Nah, karena yang ditanya inverse, maka kita memisalkan fx ya. Jadi di sini saya tulis fx
dimisalkan sebagai Y, atau Y sama dengan Fx. Intinya Fx itu kita ganti sebagai Y, atau ditulis sebagai Y. Nah, sekarang kita tulis Y sama dengan 5X dikurangi 3 per X dikurangi 2. Ini sama. Setelah itu, Y itu anggaplah Y per 1, jadi sekarang kita kalikan silang. Y dikali X dikurangi 2 sama dengan 5X dikurangi 3 dikali 1. Sekarang kita jabarkan menjadi XY dikurangi 2Y sama dengan 5X dikurangi 3. Nah, dari sini sekarang kita jadikan atau kita kumpulkan di satu ruas untuk variabel yang mengandung X. Kita pindah semuanya ke kiri. Yang kiri itu XY. Nah, 5X itu positif, kita pindah ke ruas kiri ya, menjadi min 5X sama dengan negatif 2Y, kita pindah ke kanan, berarti positif ya, nanti menjadi 2Y, lalu negatif 3 tidak pindah, maka dia tetap min 3. Nah, sekarang perhatikan bahwa di sini ada variabel X yang sama, maka X-nya itu kita keluarkan. Nah, kita bentuk seperti ini, yang ini ditulis sama persis. Sekarang kita keluarkan ya, X-nya dikeluarkan, maka ini menjadi X kali Y min 5. Ini bentuk distributif. Oke, kita lanjutkan. Kita cari X sama dengan, kenapa harus cari X? Karena X itu kan kebalikan atau inverse Y. Ya, jadi ini adalah nilai X-nya, 2Y min 3 dibagi Y dikurangi 5. X itu adalah inverse Y atau inverse-nya Fx. Jadi, ini ya. Jadi, Fx sama dengan Y yang tadi, maka X itu inverse-nya Y. Sehingga X adalah inverse dari Fx. Ya, di sini saya tulis bahwa F inverse X itu adalah si X itu ya, maka tinggal kita ganti F inverse dari X adalah yang tadinya 2Y min 3, Y-nya kita ganti X menjadi 2X min 3 per X dikurangi 5. Nah, ini adalah jawaban untuk inverse di soal nomor 2. Nah, kita ingat bahwa yang ditanya di soal itu F inverse untuk X-nya min 5 atau negatif 5, maka sekarang kita tinggal mengganti setiap X dengan bilangan negatif 5. Nah, begini. Lalu berikutnya tinggal dihitung. 2 kali min 5 itu min 10 atau negatif 10. Negatif 10. Kemudian min 3 atau dikurangi 3 per min 5 itu adalah min 5 tambah min 5. Jadi min 10. Maka hasilnya adalah min 13 per min 10. Min dibagi min maka positif ya, jadi hasilnya adalah 13 per 10. Selesai untuk soal nomor 2. Masih bertahan ya, sekarang ke soal nomor 3. Diketahui Fx dan Gx. Yang ditanya, yang diketahui jika Kx adalah Fx per Gx dengan X tidak sama dengan min 7, berapakah inverse-nya? Tetapi nanti yang diminta adalah inverse untuk X itu min 3. Sebenarnya soal nomor 3 ini dengan soal nomor 2 itu caranya sama ya, hanya di sini modelnya agak beda penulisan saja di bentuk Kx. Kx itu kan Fx dibagi Hx. Fx per Gx, maaf. Nah, di soal itu diketahui Fx-nya berapa dan Gx-nya berapa.
Maka sekarang tinggal diganti, fx-nya kamu ganti dengan 2x tambah 5 dan gx-nya diganti dengan x ditambah 7. Mudah ya? Nah, ini kan lihat penyebutnya kan x tambah 7, berarti benar kalau x itu nggak boleh negatif 7. Karena kalau penyebutnya 0 tidak bisa dicari ya. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita misalkan kx adalah suatu y, variabelnya kita ganti y karena mau cari inverse. Maka sekarang y sama dengan 2x ditambah 5 per x ditambah 7. Seperti soal yang tadi nomor 2, maka itu anggaplah y per 1. Maka sekarang kalikan silang, y dikali x tambah 7 sama dengan 2x ditambah 5 dikali 1, atau tetap 2x tambah 5. Nah, kemudian sekarang kita jabarkan ya. X kali y, berarti xy ditambah 7y sama dengan 2x tambah 5. Kemudian ingat tadi ya, kita kumpulkan satu ruas yang ada variabel x. Nah, kita pindah begini. Yang tidak pindah ditulis apa adanya. Jadi itu min 7y tambah 5. Oke. Kemudian ini sama-sama ada variabel x yang sama, maka kita keluarkan variabel x atau kita jadikan perkalian distributif. Begini bentuknya. Sama dengan, ya itu kalau dikalikan sama dengan xy min 2x ya, sama dengan min 7y ditambah 5. Sekarang kita tinggalkan x, maka x sama dengan min 7y ditambah 5 per y dikurangi 2. Maka di sini kita ingat karena yang ditanyakan adalah inverse, maka x itu kan inverse-nya y, maka dia inverse-nya kx. Sama dengan negatif 7x, ya, setiap y kita ganti x, ditambah 5, dibagi x dikurangi 2. Selesai. Ini adalah rumus inverse untuk kx ya. Tetapi ini belum menjawab pertanyaan. Nah, karena yang ditanyakan adalah k inverse x untuk x-nya min 3. Tinggal diganti setiap x dengan bilangan negatif 3. Kita tulis min 7 dikali min 3 ditambah 5 lalu per negatif 3 ditambah 2. Nah, di bagian ini sekarang tinggal kita hitung saja. Min 7 dikali min 3 adalah berapa? Positif 21. Kemudian ditambah 5 per, oke benar ya tadi min 21, ini hanya saya cek. Nah, sekarang penyebutnya min 3 min 2. Itu artinya min 3 tambah min 2 atau min 5. Maka nilainya adalah 26 dibagi min 5. Artinya minnya letakkan di tengah. Oke, selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.